Pemirsa, fakta aliansi Amerika atau maksud kami militer barat atau NATO harus memikul beban berat setelah salah satu sekutu paling kuat mereka Amerika Serikat justru mempertanyakan eksistensi NATO di saat ini. Isu renggangnya hubungan NATO dengan Amerika Serikat pun menjadi salah satu bahasan utama dalam konferensi keamanan atau Security Conference yang berlangsung di Munich akhir pekan lalu. Dan untuk mengetahui lebih lengkap seperti apa jalannya konferensi tersebut dan langkah apa saja yang akan diambil NATO, sudah bergabung bersama kami koresponden DW dari Bonn, Jerman, Rizky Nugraha. Rizky, bagaimana jalannya pertemuan puncak di kota Munchen? Ya, suasananya dikabarkan sempat tegang terutama di awal konferensi. Pertemuan di Munchen ini sudah menjadi agenda wajib bagi para pemimpin terkuat di dunia. Tapi perselisihan dengan Amerika Serikat malah membebani atmosfer politik jelang pertemuan. Yang mewakili Washington kali ini adalah Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dia sendiri bukan sosok asing di MSC dan selama ini dikenal sebagai pendukung kuat aliansi keamanan NATO. Tapi para pemimpin Eropa sebelumnya sempat khawatir mereka tidak akan melihat Rubio yang dulu sangat rasional dan pro-aliansi, melainkan kelanjutan dari diplomasi agresif Presiden Donald Trump. Namun kekhawatiran ini sedikit tidak terbukti karena Rubio justru mencetuskan revitalisasi hubungan Eropa dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya dia menegaskan keamanan Eropa tidak pernah tidak relevan bagi Amerika dan mengajak sekutu di seberang Atlantik untuk membangun poros baru yang berbasis nilai-nilai kekristenan Barat. Meski tidak sepenuhnya mengurai konflik, pidato Rubio di MSC disambut Wakil Perdana Menteri Polandia Radek Sikorski sebagai kembalinya kesopanan Amerika. Ya Rizky, lalu apa saja menjadi agenda utama dalam konferensi tersebut? Perang Rusia di Ukraina masih menjadi isu sentral karena saat ini sedang memasuki fase krusial jelang negosiasi damai. Selain itu, isu Timur Tengah termasuk Israel dan Gaza, serta dinamika dengan China juga masuk dalam agenda. Eropa juga sedang menggiatkan pembahasan mengenai rencana pembangunan payung nuklir untuk menangkal ancaman Rusia di tengah merosotnya kepercayaan kepada Amerika Serikat. Salah satu isu yang juga mencolok adalah keamanan Arktik. Beberapa pekan lalu, kita tahu tensi melonjak setelah Presiden Donald Trump mengancam akan mencaplok Greenland, wilayah otonom milik Denmark yang juga anggota NATO. Meski gertakan yang mengendur dan nada lunak Menteri Luar Negeri Rubio di Munchen, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen meyakini bahwa ambisi Amerika untuk menguasai Greenland tetap tidak berubah. Sebab itu bagaimana strategi Eropa untuk mempertahankan Greenland dan lingkar Arktik menjadi salah satu fokus konferensi keamanan tahun ini. Lantas apakah atau apa langkah konkret yang akan diambil NATO di kawasan Arktik? Salah satu langkah awal adalah misi militer bertajuk Arctic Sentry. Latihan gabungan berskala besar ini dirancang untuk menunjukkan keseriusan NATO dalam melindungi Greenland dan kawasan Arktik dari ancaman Rusia. Rencananya negara-negara anggota NATO akan mengirimkan armada pesawat tempur, kapal, dan pasukan infanteri ke Greenland. Jerman misalnya telah menyatakan akan mengirimkan 4 jet tempur Eurofighter dalam beberapa hari ke depan. Pesawat itu akan melakukan patroli udara di wilayah Arktik dan kemudian akan ditempatkan di Islandia. Inggris juga berencana menambah pasukan di Norwegia, menegaskan bahwa keamanan Arktik tidak hanya soal Greenland tetapi kawasan utara secara keseluruhan. Di konferensi keamanan Munchen ini kita bisa melihat upaya Eropa menggandakan perannya dalam menjamin keamanan, sebagian memang untuk merespons tekanan dari Washington, namun juga karena kesadaran bahwa kawasan Arktik kini menjadi titik strategis dalam percaturan geopolitik global. Baik, terima kasih koresponden DW Rizky Nugraha atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.